Sebelum dimulainya video ini, saya Fadil Duhariskullah dari KPIA semester 5 akan membuat tugas UTS dengan mata kuliah Public Speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari segala keburukan yang menimpa kita. Dan beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena rahmatnya, niat-niat baik kita yang bisa kita laksanakan, dan juga berapa banyak keinginan baik kita yang tidak bisa kita laksanakan, dan berapa banyak impian kita yang kita ukir dalam benak kita tidak bisa kita capai. Dan tidak lupa untuk yang terhormat Bapak Dr. Haji Tubagus Wahyudi, STMSI, dan juga yang terhormat Kak Aan Milki yang telah mengizinkan saya untuk membuat tugas UTS ini, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan kesabaran. Sabar adalah salah satu terapi penyakit hati. Kata sabar mudah diucapkan, namun dalam kehidupan nyata ini membuktikan bahwa butuh kesungguhan yang ikhlas. Ketika seseorang yang mendapat musibah, dia dapat akan menghadapinya dengan cara ikhlas dan sabar. Maka Allah akan menaikkan keimanannya dan menyediakan pahala baginya menjadi salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita ujian, dan bertanda bahwa Allah masih menyayangi umatnya atau masih menyayangi kita. Dalam segi ontologis, sabar bisa dijelaskan melalui istilah syariat. Sabar menurut syariat adalah menahan diri dari keluhan dan kemarahan dan juga kekacauan, menahan lidah dari keluh kesah atau gibah, dan menahan anggota badan dari berbuat kekacauan, keburukan, ataupun kezinaan. Asal arti sabar, jika dilihat dari segi etimologis, adalah menahan dan mencegah, menahan diri dari sesuatu keburukan atau menahan diri dari sesuatu kebajikan, dan mencegah dari sesuatu dari zina, dan mencegah dari sesuatu keburukan juga. Semua orang yang menahan sesuatu itu adalah sesungguhnya ia telah bersabar. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Kisah surat Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat tersebut menjelaskan, tidak hanya melimpahkan nikmatnya saja, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang-orang yang beriman. Dan maka dari itu orang-orang yang beriman meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan terus melaksanakan sholat untuknya. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati yang dapat menghadapi segala cobaan. Perjuangan menegakkan kebenaran
harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat, sehingga menjadi rintangan segala kesukaran dan cobaan. Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dia akan menolong, menguatkan, dan memenangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agamanya dengan cara sabar. Di samping itu, yang menambah kesabaran menjadi sesuatu yang mulia adalah bahwa sebagian dari nama-nama Allah adalah As-Sabur, yang artinya yang maha memberi berkah dan maha suci. Dan Al-Sabur adalah suatu dari kata mabni mubalaghah, yang artinya dekat dengan arti Al-Halim, yang artinya yang maha murah hati. Mengingat adanya kebutuhan terhadap sabar dalam pergaulan antar sesama manusia, baik dalam hal agama maupun dalam hal muamalah, dan dalam kerangka memberikan keterangan sederhana tentang akhlak mulia, yaitu sabar, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala laksana kuda perang yang tidak pernah tergelincir dan bak pedang yang tidak pernah tumpul. Serta karena sabar merupakan suatu perangkat mukmin yang paling mulia dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi di kalangan sholihin dan orang-orang beriman. Maka dari itu, orang-orang yang beriman dan orang-orang sholihin ketika mendapatkan musibah, mereka bisa menahannya, mereka bisa menjaganya dengan cara sabar, ikhlas, dan sholat. Ketika seseorang yang sedang mendapat musibah dapat menghadapinya dengan cara ikhlas dan sabar, maka Allah akan menaikkan keimanannya dan menyediakan pahala baginya. Menjadi salah satu keutamaannya sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan cobaan dan ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya dan manusia. Terakhir, semoga kita semua bisa lebih bersabar lagi untuk kedepannya dan menjadi orang yang lebih baik di kehidupan nyata ataupun di dunia maya ataupun di media sosial. Semoga kita bisa lebih bermanfaat untuk sesama manusia lainnya dan makhluk hidup lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dari saya maupun pembuatan dari video ini yang buruk, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.